Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ula Romeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ula Romeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni diungkapkan sendiri oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, PSSI lebih memprioritaskan Ula Romeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Nanti dulu, Kevin Dix, kita fokus satu-satu ke lini depan, ujar Sumarji dalam wawancaranya. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ula Romeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 22-23 lalu Ula Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie 22-23. Bahkan ketajaman Ula Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinkwijk pada Minggu, 30 Juni 2024. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan Ula Romeni jadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Ula Romeni bisa dibilang keputusan tepat. Jika Ula Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum Ula Romeni, timnas Indonesia lebih dulu diperkuat Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk sebagai ujung tombak. Dengan ketambahan Ula Romeni, menarik dinantikan kiprah trio striker Eropa yang bakal jadi tumpuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Media Italia ternyata ikut menyoroti hasil undian round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat timnas Indonesia masuk ke grup neraka. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk berebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Media Italia ikut menyoroti terjadinya grup neraka ini. Sebab, pelatih asal negeri pizza Roberto Mancini bertugas sebagai pelatih Arab Saudi. Menukil dari laporan Gazzetta, Arab Saudi akan berebut tiket lolos langsung dengan 2 tim kuat, Jepang dan Australia. Situasi buruk dihadapi Roberto Mancini. Arab Saudi asuhannya tergabung dalam grup yang sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis laporan Gazzetta. Menariknya hanya 3 tim saja, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang dianggap bisa memperebutkan tiket. 3 tim lainnya, seperti Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia cuma disebut sebagai pelengkap grup dan tidak akan membuat perlawanan berarti. Adapun nantinya, peringkat pertama dan kedua grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lalu untuk peringkat ketiga dan keempat bakal diadu lagi di putaran keempat. Sedangkan 2 tim terakhir bakal gugur. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JEFA, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah Timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C. Cara paling mungkin yang bisa diraih Timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda. Akan tetapi, apabila Timnas Indonesia bisa menggapai hal itu, skuad Shin Tae-yong akan kembali bertanding di putaran keempat demi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski datang sebagai tim kuda hitam, namun negara-negara unggulan di grup C justru memandang Timnas Indonesia sebagai lawan yang sulit, salah satunya Jepang. Melalui Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto, tim Samurai Biru kini menganggap Timnas Indonesia sebagai lawan terberatnya. Padahal, di grup C juga ada Australia dan Arab Saudi yang selalu lolos ke Piala Dunia di setiap edisinya. Tapi kini Jepang menilai kalau Timnas Indonesia merupakan rivalnya. Sebelumnya, Jepang pernah dibuat kewalahan oleh penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang ketika itu tergabung di grup serupa. Saat itu, Jepang kesulitan dengan kokohnya lini bertahan Timnas Indonesia walaupun pada akhirnya Samurai Biru bisa menang dengan skor 3-1. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita, kata Yamamoto. Oleh karena itu, kami perkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang, pungkasnya. Tidak hanya itu, Masakuni Yamamoto juga mulai khawatir dengan pertandingan tandang yang bakal dijalani Jepang saat berjumpa Timnas Indonesia. Situasi ini karena Masakuni Yamamoto risau dengan potensi tekanan dari supporter Timnas Indonesia yang terkenal akan fanatismenya di level Asia. Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter Garuda sangat fanatik, jelasnya. Jepang akan bertamu ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 14 November 2024 mendatang untuk menghadapi Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa skuad Garuda akan menambah pemain naturalisasi untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan tim-tim kuat Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari hasil drawing, skuad Garuda masuk ke dalam grup neraka. Bagaimana tidak, anak asuh Shin Tae-yong bakal bersua Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kelima tim itu punya jarak peringkat FIFA yang sangat tinggi di atas Timnas Indonesia. Maka dari itu, menghadapi lawan-lawan kuat tersebut, skuad Garuda bakal menambah pemain keturunan. Kepastian ini diungkapkan oleh Ketua BTN, Sumarji. Dikatakan PSSI sedang mempersiapkan prosesnya. Kemungkinan untuk menambah pemain keturunan tentu ada. Ketua Umum